Hai guys, di sini gue Dede Satri dan ini pertama kalinya gue ngevlog pakai handphone. Dan ini gue terinspirasi dari Soleh Solihun. Dia interview berjam-jam cuman pakai handphone dan dipegang pakai tangan. Sebenarnya di sini gue nggak mau ngevlog. Gue cuman pengen sharing sesuatu ke kalian. Kalau beberapa belakangan ini gue mengalami banyak situasi yang berbeda. Gue banyak menemukan hal-hal yang menurut gue ini adalah hal yang perlu gue share untuk kalian semua. Jadi guys, sebenarnya gue nggak pernah ngomong panjang lebar kayak gini, apalagi di vlog. Terus gue nggak bisa ngomong yang cepat dan nggak bisa kayak orang-orang yang kalau cerita tuh lancar gitu. Apalagi kalau di depan kamera sebenarnya gue grogi. Gue orangnya nervous banget. Tapi setelah gue nonton interviewnya Vincent Rompis di YouTube-nya Soleh Solihun, gue coba untuk memberanikan diri kalau gue juga harus bisa gitu ngomong di depan kamera dengan durasi yang berjam-jam. Biasanya gue ditemenin oleh Vito di Kiblat Ngocok. Di program satunya gue ditemenin sama Atta Pantau di Opa Twins. Kali ini gue pengen sendiri karena menurut gue ini adalah hal yang perlu gue share dengan tanpa campur tangan orang lain gitu. Oke. Mulai dari mana ya? Sumpah gue gak pernah ngomong panjang lebar yang bisa lancar gitu lah. Gue tuh orangnya pemalu banget. Jujur gue anaknya insecure, overthinking, terus grogi dilihat banyak orang gitu. Mungkin kalau kalian lihat gue di tempat syuting dan segala macam itu kayak pede-pede aja, padahal enggak. Padahal aslinya tuh tertutup banget, insecure banget, overthinking banget. Dan menurut gue ini adalah salah satu hal yang perlu di-share ke kalian. Kalau sebenarnya gue anaknya nggak se-fun kalau di depan kamera gitu. Dan menurut gue perlu untuk bisa seperti ini. Dan itu baru gue temukan akhir-akhir ini. Menemukan apa? Gue ngerasa akhir-akhir ini gue udah mulai untuk bisa jadi diri sendiri. Dengan atau tanpa suruhan orang lain. Banyak hal yang udah mulai bisa gue lakuin dengan inisiatif gue sendiri. Gue udah mulai agak lepas apa istilahnya, kalau robot tuh istilahnya murnya udah mulai dikenceng-kencengin semua, mulai kenceng semua.
Terus ya, dan gue nyaman bisa jadi diri sendiri sekarang. Gue nggak tahu kapan jatuhnya gue pernah menjadi diri sendiri, entah itu zaman SMA atau waktu pertama kali di Jakarta terakhir. Gue nggak tahu, atau terakhir itu waktu zaman kuliah. Gue juga nggak tahu. Sebenarnya bingung sih gue mau ngomong apa, soalnya kalian pasti bingung. Gue tuh ngomongnya tuh loncat-loncat gitu. Abis dari depan tiba-tiba ke belakang, dari belakang tiba-tiba ke depan, alurnya tuh maju mundur gitu. Ya balik lagi karena gue orangnya sebenarnya pemalu, insecure, nggak bisa ngomong depan kamera, apalagi kalau misalnya jadi host dan segala macamnya tuh gue nggak pede banget orangnya. Dan karena gue hidup di dunia entertain, menurut gue harus perlu untuk memperbaiki ini semua. Sebenarnya nggak memperbaiki sih, tapi lebih ke mencoba. Sebenarnya bisa nggak sih gue? Sebenarnya pantas nggak sih gue ada di sini gitu? Kalau dulu gue nggak bisa acting, tiba-tiba bisa acting, kenapa gue nggak bisa nge-host dan ngomong panjang lebar di depan kamera gitu? Harusnya gue juga bisa. Kalau dulunya nggak bisa nyanyi, harusnya sekarang juga harus bisa nyanyi. Kalau dulu nggak bisa ngedance, harusnya sekarang juga bisa ngedance gitu. Karena ada guru gue bilang, dulu zaman SMA itu, kalau sebenarnya kita tuh bisa karena terbiasa, bukan karena bakat. Bakat itu cuman karena cuman sekian persen gitu dari diri kita. Lu kalau punya bakat tapi nggak diasah, sama aja gitu. Istilahnya kalau lu itu pisau kalau nggak nggak diasah ya nggak bakal bisa lancip, nggak bakal bisa belah semangka, nggak bakal bisa menjadi sesuatu gitu. Makanya menurut gue semua itu bisa dilakuin kalau kita mau belajar. Menurut gue, ya gue nggak mau menggurui kalian gitu loh. Balik lagi ke diri sendiri. Sebenarnya gue banyak hal yang gue pendem sama ini, banyak dilema yang istilahnya pengen dikeluarin tapi kayak susah gitu, nggak tahu apa. Tapi menurut gue hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya bisa gue share ke kalian semua gitu. Ternyata dulunya gue yang selalu overthinking dan selalu gak pede, dan gue dihadapin beberapa masalah yang menurut gue tidak pantas untuk anak seumur gue. Menurut gue ini bisa di-share ke kalian semua. Dan ternyata gue bisa ngelaluin itu semua gitu loh. Gue gak tahu ini tiba-tiba kemarin habis dari Solo, Bangkok, dan Singapura, gue banyak jerawatan kecil-kecil. Back to the topic.
Sebenarnya segala permasalahan gue kemarin itu bukan karena tentang orang lain, cuy. Ini serius nih, ini kita mulai serius nih bicaranya nih. Sebenarnya segala overthinking, segala permasalahan yang gue alamin kemarin itu timbul karena pikiran gue sendiri, cuy. Kalian pernah gak sih ngerasain kayak kalian tiba-tiba galau sendiri, tiba-tiba kayak mikir nanti masa depan gue gimana ya, nanti aduh masa lalu gue kayak gini, nanti kalau gue ngelangkah kayak gini apa nggak masuk ke lubang yang sama ya, atau gimana ya gitu. Dan itu muter terus di pikiran gue selalu nggak pernah bisa tidur, nggak pernah bisa nyenyak gitu. Kalau tiap malam tuh yang gue pikirin tuh selalu itu dulu. Nah sekarang apa yang ingin gue share ke kalian itu, sebenarnya kita bisa loh memanipulasi pikiran kita, segala overthinking kita, segala masalah hidup kita dengan hal-hal yang positif. Apa hal positif itu? Ya sebenarnya kita dan pikiran kita itu bukan satu hal yang sama gitu. Ya gue tahu itu adalah, pikiran adalah sesuatu yang ada dalam diri kita, yang ada dalam diri kita. Cuman setelah gue banyak belajar dari pengalaman-pengalaman gue selama ini, ternyata setelah gue tidak memikirkan pikiran itu, istilahnya kan menghindari dari pikiran itu kan. Jadi gue dan pikiran gue itu hal yang berbeda. Pikiran gue pengennya gue galau, mikirin masa depan itu gimana, mikirin masa lalu kok ya nanti nggak mau masuk lubang yang sama gitu. Tetapi diri gue sendiri yang di sini nih, gue memutuskan untuk bahagia tanpa ada andil pikiran gue di situ. Susah kan? Sebenarnya ketika kita mempraktekkan itu, ternyata gampang banget, men. Ternyata gue bisa memanipulasi pikiran gue untuk memikirkan hal yang happy-happy aja. Misalnya gini nih, gini. Misalnya besok gue ada casting, pikiran gue nyuruh mikir kalau wah ini gue pasti dapet nih, wah gue harus maksimal nih, gue pengen dapet nih, gue harus syuting nih, gue udah lama nggak syuting ya kan. Nanti gue di Jakarta gimana nih, gue mau makan apa nih, dan segala macem. Itu pikiran gue. Diri gue sendiri, gue gak mau syuting. Gue udah pernah syuting, gue udah pernah ngerasain syuting, dan menurut gue tidak membutuhkan itu bukan kebutuhan primer gue gitu. Tapi kalaupun gue dapet dari castingan itu, ya alhamdulillah, gue terima-terima aja gitu. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda menurut gue, yang notabene
dulu tuh ketika gue selalu overthinking dan selalu memikirkan pikiran gue itu, gue jamin 100% gue gak bakal dapet. Gue mau casting, mau acting sebagus apapun, mau iklan, mau apa, kliennya sesuka apapun sama gue, dan ketika gue terlalu memikirkan itu, overthinking, 100% gue gak dapet, men. Meskipun karakter gue itu 100% ada di karakter itu, dan itu gue banget gitu. Gue udah ngalamin puluhan kali, enggak puluhan kali juga sih, mungkin belasan kali gue pernah memikirkan job yang notabene gue udah nominasi dan gue bener-bener itu karakter gue banget, dan gue udah sepede itu, men, untuk dapet film atau sinetron itu. Dan ternyata Tuhan berkehendak lain. Nah, itu kan hal yang membuat gue berpikir gitu. Ternyata rezeki ketika kita mikirin, ketika kita terlalu overthinking, ketika kita terlalu mengejar, kita nggak bakal dapat rezeki itu. Tetapi ketika beberapa bulan kemarin, ketika gue nggak pernah mikirin itu, dan gue nggak membutuhkan itu, tiba-tiba job itu datang loh, anjir. Gila, gue kemarin bener-bener yang udahlah, gue nggak mau syuting, gue udah nggak mau sinetron lagi lah, gue nggak mau FTV lagi lah, gue mau menekunin film, gue mau iklan pun gue juga udah jarang casting, gue udah bosen, udah jenuh dengan percastingan itu. Bahkan gue lebih fokus untuk belajar acting film kemarin. Gue sempet masuk bengkel acting Kuma dan gue bener-bener fokus di situ tanpa mikirin gue bakal dapat job apa enggak. Sama sekali gue nggak pernah mikirin itu. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ketika gue fokus-fokusnya belajar di bengkel acting Kuma, gue tidak pernah mengharapkan untuk syuting, dan gue bahkan benci syuting karena gue udah pernah ngalamin itu. Gue udah pernah jadi peran utama FTV, sinetron, PPU, udah pernah yang kayak jadi tim-tim hore doang. Dari peran-peran kecil sampai peran utama, gue udah pernah ngalamin di FTV, sinetron, dan gue udah jenuh dengan hal-hal itu. Iklan, main talent, supporting, semuanya gue udah pernah. Film doang sih yang belum peran utama gitu, istilahnya masih PPU, dan gue baru 2 kali kemarin. Dan ya, ketika gue nggak pernah mikirin hal itu, gue nggak pernah overthinking untuk itu, gue ngejalanin aja gitu apa yang ada di depan, apa yang ada sekarang gue jalanin. Yang ada sekarang, gue nge-gym, gue latihan acting, makan, tidur, udah gitu, olahraga atau main game gitu. Gue udah nggak pernah sama sekali mikirin mau syuting apa kagak, bodo amat. Instagram gue udah gue bersihin, gue udah nggak mau kelihatan kalau gue itu pernah FTV sinetron. Gue nggak pernah mau sekarang karena untuk ngedapetin image film tuh susah gitu.
Dan ya, miracle apa yang gue dapat setelah gue bener-bener fokus untuk belajar. Tiba-tiba gue ada tawaran casting film dong sama teman gue, Puja. Dan di situ pun gue juga nggak ngarep bakal dapet gitu. Dan kalian tahu kenapa? Ketika gue abis casting itu dan gue nggak ngarep, seminggu setelahnya gue dipanggil untuk recast film itu. Dan itu keadaan gue masih fokus untuk belajar acting. Tapi belajar actingnya cuma Sabtu Minggu doang sih. Cuman gue waktu itu kayak karena kebanyakan kegiatan, gue sempet ke luar negeri juga gitu untuk ada urusan, dan pulang-pulang ke Indo dari Malaysia gue drop sakit. Dan ketika sakit itu adalah hari H dimana gue dipanggil untuk recast film itu. Dan gue nggak bisa datang di recast film itu karena gue sakit. Dan mereka mengiyakan, memaafkan, dan mereka mau nunggu, men. Bayangin. Biasanya kan kalau udah casting gitu ditutup, pasti kan nggak ada nunggu lagi kan, pasti kayak udah, ya udahlah cari opsi lain gitu kalau misalnya ada satu pemain yang nggak bisa gitu. Dan gue ditungguin. Gue sempat seminggu di rumah sakit. Gue 5-6 hari, nggak sampai seminggu sih, 5-6 hari. Dan ketika gue udah kelar dari rumah sakit, dan gue masih lebih fokus ke belajar di bengkel acting Kuma. Setelah itu gue baru bilang, konfirmasi ke mereka kalau gue udah keluar dari rumah sakit. Padahal udah dari kemarin, cuman gue karena nggak mau diganggu belajar acting gue mau hari lain gitu selain hari Sabtu Minggu. Dan ketika gue kabarin, oh iya nggak apa-apa, nanti hari Senin aja sekalian reading sama pemain-pemain lain. Dan kalian tahu, di situ gue nggak cuman recast, tapi gue di situ udah ada acting coach, sutradara, produser, dan pemain-pemain lain. Dan gue langsung dipraktekin untuk reading bareng sama mereka. Beberapa jam gue di sana, 3-4 jam, sampai mau maghrib. Dan akhirnya reading, maksudnya recast gue selesai dan mereka masih reading, gue pulang. Ketika gue pulang langsung nego budget dong mereka. Maksudnya hal yang ingin gue sharingin tuh kayak gini nih. Gue tuh gak pernah ngarepin job ini, ngerti gak sih lo? Dan gue sempet sakit, gue gak bisa, dan mereka mau nunggu. Nah, apakah cara kerja rezeki itu seperti itu ya? Ngerti gak sih? Kayak kita nggak perlu ngarep, tapi kita udah ngerasain hal itu. Istilahnya gue udah pernah syuting itu, dan gue ngerasain kalau ya gue udah dapet itu gitu. Tapi gue nggak ngarep itu, ngerti nggak? Pulang-pulang ya gue udah ngelupain tadi casting apaan sih. Tiba-tiba mereka nego budget, dan ya
Semenjak dari itu gue selalu ngelakuin itu. Gue nggak pernah yang namanya ngarepin job. Gue nggak pernah yang namanya besok mau ngapain ya, besok mau apa ya gitu. Yang gue lakuin cuman kalau ada info job gue datang, gue berusaha. Setelah berusaha, gue lupain job itu. Ya seolah-olah gue nggak pernah casting itu gitu. Dan ya, ketika gue praktekin itu terus, tiba-tiba kemarin ada photoshoot Coca-Cola tanpa casting, tanpa apa, by foto doang, billboard. Terus tiba-tiba kemarin ada tawaran mini series untuk Ramadan untuk 30 hari, dan itu bakal dilakuin mulai tanggal 20 besok. Dan ada beberapa job lain yang istilahnya gue udah lama nggak pernah di calling dia. Tiba-tiba gue di WhatsApp Kak Willy ditanya aman nggak schedule gue. Itu dari Cinemark yang udah notabene udah lama nggak main di situ gitu. Dan gue udah nggak pernah ngarep untuk stripping sinetron dan FTV. Gue udah nggak pernah mau lagi sebenarnya, karena gue sengaja pengen fokus ke film. Ya mau filmnya datang setahun 2 tahun lagi, gue bakal pengennya fokus ke film gitu. Tapi berhubung peran-peran yang mereka tawarkan menggiurkan, ya untuk 30 hari Ramadan kenapa enggak? Yang tanggal 20 ke depan ini. Maksud gue, hikmah dari segala yang gue sharingin selama ini udah berapa, 27 menit. Gue mau bilang kalau ternyata rezeki itu udah ada yang ngatur, men. Udah diatur sama yang di atas, men. Dan lu nggak perlu ngejar, men. Selama lu yakin lu ada bakat di sini dan lu bisa, ya lu lakuin lah yang terbaik. Tapi jangan ngarep. Gue udah berapa kali ngarepin job-job yang istilahnya itu udah karakter gue banget. Ini adalah gue banget. Tapi gue nggak bisa loh dapetin itu. Karena balik lagi itu karena gue ngarep gitu. Tetapi ketika gue nggak ngarep, kayak dulu gue tuh ngarepnya di High Five dulu, di Falcon, gue nggak dapet. Besok-besoknya gue dapetnya malah di Sodrun, yang notabene gue nggak pernah ngarep untuk nongol di situ. Dan itu juga tanpa casting, tanpa apa, tiba-tiba gue dipanggil di lokasi langsung syuting gitu. Iklan, FTV, banyak job-job yang istilahnya secara nggak sadar dulu gue nggak pernah ngarep, tiba-tiba nongol gitu dan langsung syuting. Hebat kan Allah ya. Ternyata rezeki kita udah diatur, men. Kayak YouTube, sebenarnya kalau gue mau konsisten dari kemarin tuh gue udah bisa dapet penghasilan gitu. Tapi karena gue udah lama vakum, gue nungguin
siapa yang bisa ngeditin video gue. Ya akhirnya gue kayak sekarang ini gue udah jenuh, gue udah istilahnya gue udah nggak mau nge-blow up diri gue sendiri gitu, udah capek gitu istilahnya. Kayak gue udah berapa tahun nih ya gue udah ada di posisi ini, dan gue pikir gue udah pernah ngalamin semuanya gitu. Jadi gue udah nggak perlu yang terlalu ngoyo. Dan ya Allah ngejawab segala kegalauan gue. Kalau ketika gue ngoyo, gue nggak bakal dapet, dan ketika gue nggak berharap, rezeki itu datang sendiri, cuy. Ya berarti itulah istilahnya apa ya, gue pengen sharing ke kalian kalau the law of attraction, hukum tarik menarik yang gue ngerti, yang gue tahu, ya pikiran adalah doa. Jadi apa yang kau pikirkan, mau itu positif, mau itu negatif, itu adalah doa lo, dan itu bakal balik-balik ke diri lo sendiri. Jadi jangan pernah main-main sama kata-kata, sama caption di Instagram, atau sama pikiran kita. Kalau kita mikirnya nggak bisa, ya nggak bakal bisa. Kalau kita mikirnya aduh gimana nih, nggak dapet nih, ya nggak bakal dapet. Kalau kita mikirnya aduh susah nih, ya bakal susah beneran, ya nggak bakal lu lakuin beneran gitu. Tetapi ketika lu mikir gue bisa, ini mah gampang, gue udah pernah ngerasain ini nih, iya gue kan aktor, ya udah sewajarnya gue berperilaku selayaknya aktor gitu. Dan gue sekarang udah menjadi aktor gitu. Jadi hukum tarik menarik dari pikiran adalah doa ini adalah, sebelum kita mendapatkan hal itu, kita harus wujudkan dalam pikiran kita dulu. Ketika kita udah terafirmasi dalam pikiran kalau kita sudah melakukan itu, kalau kita udah melakukan itu kan kita udah nggak ngarap lagi kan. Istilahnya kita udah, anjir ngapain sih gue ngelakuin ini gitu, udah kayak gitu kan. Tapi kalau kita belum ngedapetin dan masih meraba-raba kayak semoga gue dapet ini, semoga gue dapet itu, ya nggak bakal dapet karena masih semoga. Tapi kalau pikiran kita mikirnya, besok gue tinggal syuting itu, mobil itu mah gue udah pernah ngerasain, gue udah megang, udah ini mobil gue. Cewek itu mah ya ampun, istilahnya seolah-olah kita udah mendapatkannya gitu. Nah, afirmasi itu tuh yang susah tuh dilakuin ke diri kita masing-masing. Padahal sebenarnya bisa gitu. Sorry ya, omongan gue agak tersendat-sendat karena ya balik lagi gue insecure, gue orangnya pemalu, dan gue nggak bisa ngomong, gagap sebenarnya. Tapi ini gue paksain karena gue pengen sharing ke kalian kalau
ternyata ini tuh ilmu kehidupan dan ini tuh penting gitu. Jadi buat kalian semua yang putus asa, yang udah nyerah, udah buntu dan segala macam, udah deh, gue saranin buat kalian, apapun bidang kerjaan kalian, kalau semuanya itu kalian kerjakan pakai hati, kalian syukuri, dan apa yang kalian pikirkan di situ adalah enjoy, nyaman, bahagia, percaya deh itu bakal balik lagi ke diri lu sendiri gitu. Intinya sebelum melihat masa depan, lihat real life kenyataannya yang di depan dulu deh gitu. Kalau hal yang ada di depan lu itu lu syukuri, lu lakuin dengan happy, bahagia, terus seolah-olah lu udah mendapatkan hal itu, gue jamin 100% lu bakal selalu mendapatkan hal-hal yang baik ke depannya. Entah itu kerjaan, entah itu cewek, entah itu jodoh, atau kasih sayang orang lain. Karena apa yang kita beri, itulah yang akan kita dapat. Dan itu nggak cuma berlaku untuk kita sesama manusia, itu juga berlaku untuk kita kepada hewan, kita kepada tumbuhan. Ketika kita menyayangi mereka, mereka akan menyayangi kita juga gitu. Dengan atau tanpa istilahnya kalau manusia tuh, misalnya gue baiknya ke si A, tapi gue nggak perlu ngarepin kebaikan dari si A, karena yang bakal ngebaikin gue balik itu adalah si C, D, E, atau F. Gue nggak tahu siapa yang bakal ngebaikin gue balik. Intinya ya, gue hidup prinsipnya gue bakal ngebaikin orang yang ada di depan gue gitu. Dan itu yang bakal balik ke diri kita masing-masing. Dan itu juga bisa berlaku ke diri kita untuk Tuhan, untuk Allah. Berat nih, berat. Makin berat omongannya. Tapi emang bener. Kan ada pepatah bilang kalau ketika kita berjalan, Allah akan berlari. Ketika kita berjalan ke arah Allah, Allah akan berlari ke arah kita. Ketika kita menujunya sejengkal, dia akan berlari. Dia akan menuju kita. Ya pokoknya itulah. Gue nggak hafal. Intinya Allah pernah bilang kalau aku adalah sesuatu yang sesuai prasangka hambaku. Istilahnya, kalau gue mikir Allah itu baik, ya Allah bakal ngebaikin gue berkali-kali lipat gitu. Kalau prasangka gue buruk ke Allah, ya nauzubillah min dzalik, ya Allah juga bakal ada aja gitu ngasih cobaan ke kita. Dan kalian juga jangan pernah mikir kalau ketika doa kalian gak dikabulin hari itu juga sama Allah, itu bukan berarti doa kalian gak dikabulin. Mungkin karena kalian belum siap, atau doa kalian sebaiknya gak dikabulin dan ada yang lebih baik untuk kalian.
Itu sih beberapa hal yang menurut gue perlu gue share ke kalian, dan ya ini sedikit banyak istilahnya ringkasan lah dari pengalaman hidup gue, karena kalau mau dijabarin semuanya tuh banyak gitu. Dan kalaupun orang mau ngorek-ngorek gue, sebenarnya banyak banget nih yang gue pendem di otak gue. Karena kan gue Pisces dan gue Pisces, gue orangnya mendem banget gitu. Apa-apa yang gak enak dan segala macam gue pendem sendiri, yang akhirnya menimbulkan kalau gue terlalu banyak mendem, beberapa kali gue udah meledak gitu. Istilahnya kayak, woi udah kebanyakan nih, udah penuh gitu, keluarin aja gitu. Ya kayak gitulah. Mungkin untuk awal dari video ini cukup segitu aja. Kalau kalian ingin dijelasin detail-detailnya dari apa yang gue omongin tadi, komen di bawah. Tanya aja, Kak Dede, maksud dari yang tadi ini apa? Maksud yang dari itu tadi itu maksud rezeki tadi itu apa? Maksud pikiran adalah doa itu apa? Maksudnya hukum tarik menarik itu apa? Dan segala macam kalian tanya aja di bawah sini. Gue bakal jawab sejelas-jelasnya di video selanjutnya. Ya, gue pikir kalian gak bakal nonton video sepanjang ini sih. Oke, di sini gue Dede Satri. See you guys. Opa Indonesia. Sarang heo.